Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan kali ini ya, Clarissa akan ngajak kalian buat general reading seperti biasanya, dan dimana yang perlu kalian ketahui bahwa yang kita lakukan sekarang ini sifatnya merupakan energi general ya. Jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik bisa enggak ya. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Untuk kali ini guys, wow. Ya, kita akan cari untuk tema readingannya adalah yang ingin memperjuangkanmu sebagai pendamping hidupnya selamanya. Wow. Jadi ya, di video kali ini kita akan melihat ya, siapakah dia, seseorang yang pada akhirnya akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya untuk selamanya. Jadi seperti itu ya. Oke, bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi personal reading atau mau coaching, kalian bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas ya. Jadi bisa diikutin aja ya, sesuai dengan keinginan kalian. Oke? Nggak usah lama-lama, langsung saja ya guys. Kita akan mulai menarik energi terlebih dahulu. Oke? Jadi bantu aku ya ketika aku menshuffle kartunya, bantu aku ya dengan cara fokuskan kepada seseorang yang paling kamu sayangi, atau fokuskan kepada seseorang yang saat ini paling kamu pikirkan agar energinya bisa lebih relate dan resonate lagi sama kamu. Oke? Nggak usah lama-lama ya, langsung saja kita akan mulai tarik energi dia terlebih dahulu. Ya, kita akan melihat siapakah dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Kita lihat dulu. Seperti apakah energi dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Siapakah dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia selamanya. Wow, ada kartu yang terjatuh ya, satu kartu, dan ini energinya sepertinya kuat banget, berarti ada sesuatu hal yang harus disampaikan. Oke, kita lihat dulu di sini ada kartu apa. Three of Atmas ya. Jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini mendekati kamu ya. Dan beberapa di antara kamu tuh ada yang perkenalannya itu lewat sosmed ya, ada juga yang perkenalannya lewat apps dating, atau ada juga ya sebagian di antara mereka itu yang memang kenal secara tidak disengaja ya, bisa dikenalin temen kamu ya, atau kenal di suatu tempat. Yang jelas meskipun ya hubungan kalian ini masih baru seumuran jagung, tapi dia sudah merasakan adanya suatu chemistry yang menandakan bahwa orang itu merasa nyaman sama kamu, dan seolah-olah ya pada saat pertama kali dia mengenal kamu ya, dia langsung mempunyai firasat bahwa kamu ini layak untuk dia perjuangkan sebagai pendamping hidupnya dia, kayak gitu ya. Dia ini merupakan sosok pribadi yang hangat ya, dia juga orangnya humble, mudah banget beradaptasi ya. Kamu aja yang baru kenalan beberapa hari atau beberapa minggu sama dia langsung merasa kayak seolah itu sudah mengenal dia dalam kurun waktu yang cukup lama. Karena apa? Ya karena yang aku lihat orang ini humble ya, dia pandai beradaptasi sehingga membuat kamu tuh makin lama merasa semakin nyaman sama dia, kayak gitu. Wow. Siapa tuh? Spill ya bagi teman-teman yang merasakan energi di kartu yang pertama ini, kalian bisa silahkan komentar aja di bawah video ini. Oke. Kita lihat dulu ya, kita coba lihat lagi ada energi apa. Kita lihat dulu. Seperti apakah energi dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Kita lihat dulu. Seperti apakah energi dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Wow.
Ya, energinya kuat lagi. Kita lihat dulu. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang memang saat ini tuh sebenarnya sudah terikat ya, dalam ikatan sebuah hubungan ya sama kamu. Ya meskipun kamu sama dia sering banget ya dilanda konflik yang tidak diinginkan, tapi orang ini merasa yakin dan percaya bahwa masa depan cinta dia ini untuk kamu gitu, karena dia melihat ya bahwa kamu itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Kamu tuh orangnya pengertian, kamu tuh orangnya dewasa, kamu juga orangnya sabar ya, dan kamu tuh juga orangnya bisa diajak berjuang mulai dari nol. Sehingga itulah alasan kenapa dia mau memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia ya, karena yang dia rasakan tuh dia sudah cukup merasa nyaman sama kamu ya. Dia merasa bahwa kamu ini seseorang yang kuat, yang hebat. Kalau kamu seorang perempuan ya berarti kamu tuh perempuan yang hebat, yang mandiri. Kalau kamu seorang laki-laki berarti kamu seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Terus kamu tuh juga orang yang memiliki apa ya, rasa simpati yang cukup tinggi terhadap dia. Karena di saat dia membutuhkan sesuatu, kamulah orang yang paling gercep ya menghadapi dia kayak gitu. Sehingga dia merasa bahwa apa yang selama ini dia butuhkan, apa yang selama ini dia cari itu ada di dalam diri kamu ya, bukan pada diri orang lain. Ya, tetapi yang aku lihat tuh masih perlu banyak sekali pembelajaran yang terjadi di dalam kehidupan kamu agar kedepannya ya hubungan kamu itu sama dia semakin lebih baik. Karena yang aku lihat tuh yang perlu diperbaiki adalah sifat ketidakdewasaan ya, kemudian rasa egois dan rasa menurut aku tuh kayak terlalu mendominasi ya di dalam sebuah hubungan. Tetapi apabila kalian bisa memperbaiki, aku yakin bahwa kedepannya itu akan ada masa depan yang indah yang akan bisa kamu jalani bersama dia, seperti itu. Kita lihat lagi ya. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Kita lihat dulu. Wow. Kalau dilihat dari energinya ya, secara fisikly aku bisa merasakan ya bahwa orang ini tuh usianya lebih dewasa dia banget daripada kamu. Atau bisa juga ya sebagian di antara mereka ini usianya terpaut jauh lebih muda dia banget ketimbang kamu. Karena yang aku lihat tuh antara kamu dan dia adanya perbedaan usia yang cukup jauh, tetapi orang ini sama sekali tidak pernah mempermasalahkan tersebut karena yang dia cari adalah kenyamanan ya. Jadi menurut dia perbedaan usia itu nggak penting. Yang terpenting itu sama-sama nyaman dan sama-sama bisa menerima kekurangan satu sama lain, is okay ya. Dia nggak peduli, dia akan tetap terus memperjuangkan ya. Dan saat ini aku melihat ya, ada sebagian di antara mereka itu yang sepertinya sudah mulai fokus memperbaiki diri karena ada sesuatu hal yang ingin dia capai bersama kamu, yaitu keseriusan. Tetapi yang perlu kamu tahu ya, sisi negatif orang ini tuh, dia ini orang yang nggak bisa kena celetukan ya. Yang aku lihat karena orang ini tuh emosinya terkadang selalu membara-bara ya. Bahkan terkadang tuh ketika dia sedang banyak masalah, kamu tuh sering menjadi korban amarahnya dia. Padahal ya dia merasa tidak berkonflik sama kamu dan kamu merasa tidak cari gara-gara ya. Dan dia itu punya masalah lain ya, tapi terkadang ketika dia sedang banyak pikiran ya, emosi dia tuh jadi sering meluap-luap ya, ngomong dikit jadi salah ya, memperhatikan pun juga rasanya salah ya, diem pun juga rasanya salah. Jadi kayak di sini tuh kamu harus tahu ya apa yang harus kamu lakukan ketika dia sedang banyak pikiran. Jadi biarkan dia bisa berdamai dengan keadaannya dulu dan kamu nggak boleh terlalu intens ya untuk terkoneksi sama dia apabila kamu tidak ingin menjadi korban amarahnya dia. Dan ketika orang ini ya sudah berdamai dengan masalahnya, ya terkadang tuh orang ini bisa menjadi sosok seseorang yang paling kamu idamkan karena dia perhatian banget ya, dia bisa sayang banget sama kamu. Terus dia juga bisa menunjukkan rasa perhatian dia sebagai pasangan ya. Cuman terkadang ketika dia sedang banyak masalah tuh ya udah ya, kamu tuh kayak merasa sebel banget sama dia gitu loh. Kenapa ya? Yang ada masalah kamu tapi aku kena.
Seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Seperti apakah energi dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia? Seperti apakah energi dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia? Seperti apakah energi dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia? Kita lihat dulu guys. Kalau aku lihat, dia ini orang yang cukup dekat ya sama keluarganya, terutama ibunya dia. Jadi nggak tahu kenapa ya, orang ini tuh sangat menyayangi keluarganya, bahkan bertanggung jawab juga ya terhadap keluarga dia. Ya meskipun ada ya sebagian di antara mereka ini bukan anak yang pertama, tapi dia ini bertanggung jawab ya sebagai tulang punggung keluarganya. Karena dia merasa bahwa keluarga itu segalanya, dan bisa dipastikan ya, terkadang orang-orang seperti ini tuh ketika dia sudah menikah ya, dia itu akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar ya terhadap anak dan istrinya dia kalau dia cowok. Tetapi kalau dia seorang perempuan ya berarti dia bisa bertanggung jawab terhadap anak dan suaminya, seperti itu. Dia ini orang yang menurut aku tuh cukup dewasa ya dalam menghadapi suatu masalah. Karena ketika kamu sama dia sedang berkonflik ya, orang ini tuh lebih memilih untuk diam ya, tidak berkata dan tidak bersuara. Kenapa? Ya karena orang ini menunggu ya sampai kondisi emosional kamu mereda gitu. Karena dia nggak mau ya menyelesaikan masalah ya di saat ada pengaruh tekanan emosional. Yang ada nanti justru menambah daftar masalah baru. Jadi ketika kamu sedang marah sama dia, ketika kamu sedang cuek sama dia atau bete sama dia, dia lebih memilih untuk nggak komunikasi sama kamu dulu ya. Terkadang tuh kamu juga sering ya dibikin bingung sama dia. Loh ini kenapa ya, aku tuh marah sama kamu tapi kok kamu diam, pasif, nggak ada tindakan. Ya bukan berarti dia nggak cinta sama kamu ya, tidak. Hanya saja dia memang sengaja untuk membatasi diri nggak berkomunikasi denganmu karena dia merasa bahwa ya biar kamu itu bisa berdamai dengan keadaan dulu, biar kamu itu bisa meredam emosimu, baru kita ya memecahkan masalah dengan pikiran yang dingin, seperti itu. Di sini yang aku lihat tuh, tapi nggak semua ya, disclaimer bagi kamu ini nggak semua. Ada sebagian di antara mereka itu yang sepertinya pernah mengalami suatu kegagalan dalam pernikahan dan dia dianugerahi satu orang anak. Ada juga yang seperti itu ya, baik laki-laki maupun perempuan sama ya. Tapi ada juga yang enggak, karena di sini energinya yang aku lihat cukup lemah ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Kita akan lihat lagi ya guys. Seperti apakah energi dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia? Seperti apakah energi dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia? Seperti apakah energi dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia? Kita lihat dulu. Tara, wow. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya itu masih suka nggak konsisten ya dalam menjalani suatu hubungan. Kenapa? Karena yang aku lihat tuh orang ini terkadang masih sering ya asik-asikan dengan dunia dia sendiri daripada memikirkan tentang kebaikan atau masa depan hubungan yang sedang kamu jalani bersama dirimu, kayak gitu. Terus orang ini juga yang aku lihat tuh terkadang ketika kamu mendekat ya, dia seolah-olah nggak serius, kayak menjauhi kamu. Tetapi ya jika kamu menjauhinya gitu, ingin berusaha melupakannya, tiba-tiba itu orang ini sering datang tak terduga. Tiba-tiba dia chat kamu, tiba-tiba dia menghubungi kamu, sampai-sampai itu kayak kamu merasa jenuh, merasa lelah gitu terhadap apa sih kemauan dia dan apa yang dia inginkan gitu loh. Karena orang ini cukup ribet juga ya untuk dimengerti gitu. Semakin di ngertiin dia, semakin gak bisa ngertiin kamu. Semakin kamu lepaskan, justru malah semakin orang ini berusaha mendekati kamu ya. Jadi terkadang tuh kayak kamu itu merasa bingung. Padahal yang kamu inginkan tuh adalah konsistensi ya di dalam sebuah hubungan ya. Kalau cinta ya udah perjuangkan cintanya, tapi kalau nggak cinta ya udah ya, kamu tuh nggak perlu gantung aku atau tarik ulur aku yang nggak jelas
lepas, karena ditarik ulur itu menyakitkan loh ya. Lebih baik dikasih kepastian aja ya. Kalau sayang ya udah lanjutkan, kalau nggak sayang ya udah ya, nggak usah terlalu memaksakan, karena menjalani sesuatu yang dipaksa itu nggak enak ya, kayak gitu. Dia ini juga yang aku lihat tuh, dia ini orang yang sebenarnya tuh kayak masih kurangnya rasa tanggung jawab dia kayaknya sama kamu. Karena jika dilihat tuh, ya nggak tahu kenapa ya, ketika orang ini habis pergi meninggalkan kamu, kemudian dia datang ya ke dalam hidup kamu kembali, seolah-olah itu kayak tanpa perasaan bersalah gitu loh, kayak sudah menjadi passionnya dia gitu, kayak dia ini sudah terlalu sering ya hal tersebut tuh dia gunakan sebagai kayak hobinya dia gitu. Jadi datang tanpa diundang, pergi pun juga tanpa berpamitan kayak gitu. Kita lihat lagi ya di sini. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Kita lihat dulu ya. Wow. Kalau aku lihat dari energinya sih, dia adalah seseorang yang sepertinya itu sering mempermainkan perasaan kamu ya, dengan drama dan skenario yang telah dia buat gitu. Karena ya di awal tuh dia benar-benar begitu meyakinkan ya, tapi nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu tuh kayak kamu sudah mulai merasa curiga karena terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan yang kamu rasakan ya, terutama saat ini atau akhir-akhir ini ya. Belakangan ini tuh dia kayak semakin banyak alasan ya. Akhir-akhir ini tuh dia banyak nggak jujurnya sama kamu ya, sedangkan kamu tuh sudah terlanjur yakin dan serius sama dia. Jadi kayak seolah-olah di sini tuh kayak kamu menjadi korban permainan cintanya dia kayak gitu. Dan di sini juga orang ini tuh terlalu banyak drama dan janji ya, tapi sampai detik ini pun masih belum ada ya satu janji yang terrealisasi. Jadi bisa dibilang tuh kayak kamu menjadi korban ya janji palsunya dia. Karena ya nggak tahu kenapa ya, kamu pernah dijanjikan barang, kamu pernah dijanjikan keseriusan ya, kamu pernah dijanjikan untuk bertemu sama dia, tapi sampai detik ini mana, pret. Ya zong kayak gitu. Dan di sini tuh aku melihat ya bahwa kamu tuh kayaknya kecewa banget sama dia, karena yang aku tahu kamu tuh tipikal seseorang yang ketika ya menjalani suatu hubungan tuh nggak setengah-setengah ya. Bisa dibilang ya udah, ketika kamu udah terlanjur nyaman sama seseorang, kamu akan memberikan semua hati dan perasaan kamu buat dia. Tapi ya sisi negatifnya, ketika kamu dikecewakan seperti yang saat ini terjadi pada dirimu ya, jatuhnya itu rasanya dalam banget dan sakit kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Kita lihat dulu. Tara, wow. Kalau dilihat dari energinya sih, dia adalah seseorang yang sepertinya sering ya membayangkan kamu ketika dia sedang rebahan, ketika dia sedang santai gitu ya. Bisa dibilang ya dia ini seolah-olah punya mimpi yang ingin dia wujudkan bersama kamu, di mana mimpi dia itu memang ingin bersatu sama kamu ya, dalam ikatan tali pernikahan yang diresmikan baik agama maupun negara ya. Dia tuh sering membayangkan kayak menikah denganmu ya, sampai memiliki anak, sampai memiliki momongan ya, sampai menua bersama kayak gitu. Ya memang orang ini tuh masih, yang aku lihat ya, dia ini masih belum cukup bisa membahagiakan kamu. Tapi orang ini sama sekali ya nggak pernah ada niatan untuk mempermainkan perasaan kamu kayak gitu. Dia ini orangnya sederhana banget ya, tapi setidaknya orang ini masih memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirimu kayak gitu. Ya meskipun yang aku lihat tuh ada ya sebagian di antara kamu tuh yang merasa bahwa orang ini tuh kok sampai detik ini masih belum juga memberikan kepastian. Bukan niatan dia ya buat PHP-in kamu, tetapi memang keadaanlah yang memaksakan dia untuk
dalam artian tuh ditunda terlebih dahulu gitu, karena dia nggak mau ya memaksakan diri di saat kondisi mental dan finansial dia masih belum siap ya, karena dia nggak mau ya nantinya ada kegagalan di dalam suatu hubungan, karena prinsip hidupnya dia menikah itu satu kali aja seumur hidup. Dia nggak mau ada pernikahan yang kedua, yang ketiga. Jadi benar-benar dia pikirkan secara matang ya. Jadi kalau dia belum merasa siap, ya udah dia nggak mau paksakan diri untuk cepat-cepat menikah sama kamu. Tetapi apabila dia sudah merasa siap, tanpa kamu minta pun juga pasti orang ini bakal menunjukkan ya bukti rasa cinta dia terhadap diri kamu kayak gitu. Oke. Kemudian di sini kita akan lihat lagi, kita akan geser dulu ya guys, karena mejanya kecil, jadi biar cukup. Kita akan lihat untuk di kartu tarotnya, ya. Kita akan lihat untuk di kartu tarotnya. Kita akan lihat ya ciri-ciri, ya ciri-cirinya dia secara lengkap. Kita lihat dulu. Seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu, ya. Seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Ada banyak kartu ya yang terbuka, nggak aku ambil. Seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Kita lihat dulu. Kalau dilihat dari energinya, ya aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya punya trauma luka lama di masa lalu ya, tapi nggak tahu kenapa semenjak kehadiran kamu dia merasa bahwa trauma luka lama dia ini sedikit terobati ya, karena kamu bisa membuktikan kepada dia bahwa kamu itu ya tidak sama seperti masa lalunya ya. Dia aku ya aku gitu ya, aku dengan pribadiku ya, sehingga hal itulah yang membuat dia merasa yakin bahwa kamu tuh layak untuk dia perjuangkan, layak untuk dia miliki kayak gitu. Dia ini orangnya menurut aku sedikit misterius ya, karena terkadang tuh apa yang menjadi keinginan dan ketidaksukanya dia itu susah untuk ditebak ya. Jadi kayak benar-benar di sini tuh butuh kepekaan ekstra ya untuk memahami isi hatinya dia, karena kalau nggak di ngertiin tuh terkadang orang ini juga sering ya jadi kesalahpahaman atau emosi dia jadi sering meluap-luap kayak gitu. Terus orangnya juga sedikit pemalu ya, baik laki-laki maupun perempuan sama. Aku rasa dia orangnya pemalu banget. Jadi terkadang tuh ketika kamu sedang teleponan sama dia atau kamu sedang ketemu sama dia, kamulah yang dituntut untuk mencari topik pembahasan. Karena kalau nggak demikian ya udah ya, ini tuh akan menjadi suatu komunikasi atau pertemuan yang garing ya. Jadi harus ada yang membuka topik duluan ya, baru orang ini tuh bakal mengikuti kamu kayak gitu. Kita lihat lagi, seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Kita lihat dulu. Kalau aku lihat dari energinya, dia adalah seseorang yang bisa menaklukkan hati dan perasaan kamu. Padahal ada loh ya sebagian di antara kamu tuh yang awalnya itu nggak minat sama dia dan nggak tertarik untuk mengenal dia lebih dalam. Tapi nggak tahu kenapa, karena kamu sering berkomunikasi sama dia, karena dia bisa memberikan apa yang kamu mau ya, lama-lama tuh kamu jadi merasa nyaman ya. Habis nyaman tuh kamu muncullah ya rasa khawatir terhadap dirinya, yang kemudian ya nggak tahu kenapa kamu tuh nggak bisa mengendalikan perasaan kamu sendiri, mengakui bahwa diri kamu tuh jatuh cinta sama dia kayak gitu. Ya memang orang ini tuh penuh dengan ketelatenan ya dalam menaklukkan kamu. Ya dia ini orang yang menurut aku tuh di awal tuh ngejar-ngejar kamu banget ya, sampai kamu tuh kepincut sama dia. Padahal di awal tuh kayak kamu udah merasa bahwa dia ini kayak bukan selera aku, bahwa dia ini bukan setipe aku ya. Dan aku tuh nggak ada niatan ketertarikan sama kamu. Tapi ternyata kamu kayak seolah itu menelan ludah kamu sendiri ya. Pada akhirnya kamulah yang mencintai dia. Karena yang menurut aku tuh hasil dari ketelatenan dan kesabaran dia dalam menghadapi kamu. Dan dia ini juga tahu ya bagaimana cara memperlakukan kamu secara tepat, sehingga secara tidak langsung kamu tuh ketarik energinya sama dia. Sampai detik ini kayak gitu. Dan saat ini tuh yang aku lihat yang lebih sering mengkhawatirkan itu diri kamu loh daripada dia. Padahal dulu itu dia banget ya, tapi saat ini tuh kayaknya kamu ya yang lebih banyak effort, yang dikit-dikit tuh sering nanyain kabar dia. Terus
kemana kamu kemarin tuh kok hilang, ya kayak gitu. Kita akan lihat lagi di sini. Seperti apakah ciri-cirinya dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Kita lihat dulu. Wow. Kalau aku lihat di sini ada seseorang yang bisa dibilang tuh orangnya tegas, ya. Dia ini orangnya tegas, terus juga sedikit keras kepala. Aku juga melihat orangnya itu kayak terlalu mendominasi di dalam suatu hubungan, ya. Jadi orang ini tuh terkadang ingin selalu berusaha ya menjadikan kamu itu seperti apa yang dia inginkan. Karena kalau tidak, keinginannya tidak dia turuti, orang itu bakal bisa menjadi pribadi yang cuek, yang nggak peduli sama kamu, ya, yang seolah itu tidak menganggap bahwa diri kamu itu sesuatu hal yang sangat berharga di dalam hidupnya dia. Tetapi sisi positifnya dia, ketika orang ini sudah merasa nyaman sama kamu, ya, sejauh-jauhnya, seberusaha menjauh apapun ya, kamu meninggalkan dia, orang ini tetap nggak mau. Dia akan tetap terus berusaha ngejar kamu agar kamu itu tidak menjauhi dia atau tidak pergi beranjak dari hidupnya dia. Ya, tapi sisi negatifnya ya seperti itu, dia orangnya keras kepala, terus orangnya terlalu mendominasi, ya. Terus dia ini orangnya pendiam banget kayak gitu. Dia juga orangnya tuh yang aku lihat secara finansial cukup baik, ya. Bahkan aku melihat tuh ada yang dari segi finansial tuh lebih baik dia sih daripada kamu, ya. Tapi orangnya sedikit perhitungan, ya, kayak gitu. Jadi harus dipahami dulu, ya. Kita lihat dulu. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Kita lihat dulu. Oke, kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mencemaskan diri kamu, ya. Jadi bisa dipastikan cemas itu ya antara kamu dan dia sedang nggak ada komunikasi gitu, ya, sehingga dia merasa mencemaskan kamu. Karena yang aku lihat tuh saat ini kamu sama dia sebenarnya sedang terlibat konflik batin yang masih belum terselesaikan, sehingga hal tersebut yang membuat kalian tuh jadi berjarak, ya, karena tidak adanya suatu komunikasi. Dan saat ini tuh dia sepertinya kayak ingin mengetahui ya kabar kamu hari ini, dan sebenarnya dia rindu banget, ya, rindu banget ingin segera berkomunikasi lagi dengan kamu, ya. Tapi dia sadar, ya, dia sadar bahwa mungkin saat ini kamu tuh masih belum siap, ya, untuk memaafkan dia atau berkomunikasi dengannya. Maka dari itu, ya, meskipun dia kangen sama kamu, dia rindu sama kamu, dia hanya bisa memantau atau melihat kabar kamu dari kejauhan, ya, bisa lihat dari sosmedmu atau mungkin dari updatean status terbaru kamu, kayak gitu. Karena yang aku lihat tuh dia ini orang yang sebenarnya itu cukup memahami kamu banget, ya, dan dia itu tahu banget, ya, bagaimana karakter kamu ketika sedang marah atau sedang dikecewakan, ya. Jadi ya udah, ya, aku tunggu aja sampai kondisi kamu, mental kamu mulai membaik, baru aku akan menghubungi kamu, kayak gitu. Sebenarnya di sini aku paham sih bahwa keinginan kamu tuh kamu berharap bahwa dia kontak kamu duluan. Cuman ya konsepnya nggak kayak gitu, ya. Saat ini tuh dia merasa bahwa kamu tuh masih terlalu kecewa dan marah sama dia. Jadi ya udah, dia memang sengaja mendiamkan kamu dulu sampai situasi kamu kembali membaik, kayak gitu. Kita lihat lagi. Seperti apakah ciri-cirinya dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Kita lihat dulu. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Tara, kita lihat dulu. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang memiliki beban hidup, ya, entah beban hidup karena masalah finansial, atau mungkin saat ini dia sedang dikejar hutang piutang, atau bisa juga ya saat ini dia sedang ada masalah, ya, sama urusan finansialnya dia. Dan saat ini tuh aku melihat, ya, bahwa dia itu saat ini sebenarnya sedang butuh support,
ya, butuh support system dari kamu banget ya. Tapi ya dia ini memang sengaja nggak menceritakan masalah dia terhadap kamu karena takut membebani diri kamu, kayak gitu. Atau mungkin ada juga ya sebagian di antara mereka itu yang mereka sebenarnya sudah menceritakan masalahnya tapi nggak enak ya, dia ini nggak enak untuk meminta bantuan terhadap diri kamu gitu. Jadi ya udah ya, dia ini berharap kedepannya itu bisa segera menyelesaikan masalahnya agar apa yang menjadi tujuan dan harapan dia bisa bersatu dengan kamu itu bisa segera tercapai gitu. Kita lihat lagi. Seperti apakah ciri-cirinya dia seseorang yang akan memperjuangkan kamu ya. Seperti apakah ciri-cirinya dia seseorang yang akan memperjuangkan kamu? Seperti apa ciri-cirinya dia seseorang yang akan memperjuangkan kamu? Seperti apa ciri-cirinya dia seseorang yang akan memperjuangkan kamu? Wow, ada Queen of Swords. Jika dilihat dari energinya sih, dia adalah seseorang yang sebenarnya tuh ya dia cukup bisa dan menerima kelebihan maupun kekuranganmu. Tapi nggak tahu kenapa ya, terkadang tuh orang ini perkataannya itu sering banget ya tajam ya, perkataannya itu kayak sering banget menyakiti perasaan kamu. Karena orang ini tuh tipikal seseorang yang menurut aku tuh kayak nggak terlalu bisa serius ya, kayak selengean ya. Terus dia itu juga orangnya kalau ngomong tuh suka ceplos-ceplos ya, nggak dipikir apakah ini bakal menyinggung kamu atau enggak gitu. Yang penting ya udah, apa yang ada di dalam otak dan pikiran dia itu langsung frontal dia keluarkan aja tanpa dia filter ya. Apakah ini bakal menyakiti kamu atau enggak gitu. Tidak dia pikirkan, sehingga sering banget ya kamu tuh merasa terlukai sama pendapat atau statementnya dia kayak gitu. Ya memang orang ini tuh sering ya meminta maaf kepada kamu dan dia mengakui bahwa dia salah. Cuman ya kamu tuh berharap bahwa kedepannya tuh kamu bisa sedikit lebih peka mengetahui ya bagaimana perasaan pasangannya agar ya kamu tuh tidak sering merasa terluka ya sama perkataan-perkataannya kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-cirinya dia seseorang yang akan memperjuangkan kamu? Kita lihat dulu seperti apa ciri-cirinya dia. Wow, cukup keren ya, cukup menarik guys energinya. Jadi kalau dilihat dari energinya itu, dia adalah seseorang yang sepertinya mencintaimu tanpa melihat fisikmu, tanpa melihat masa lalumu, tanpa melihat kekuranganmu. Ya, dan orang ini tuh ya dia benar-benar mencintai kamu apa adanya ya. Bisa dibilang cinta dia ke kamu ini cinta yang tanpa syarat, cinta yang berdasarkan kenyamanan ya, bukan keterpaksaan kayak gitu ya. Meskipun demikian nggak tahu kenapa ya kamu tuh sepertinya merasa sering ya meragukan cintanya dia ya, meskipun orang ini tuh sudah sering berusaha meyakinkan kamu bahwa ya dia ini mencintai kamu sepenuh hati. Tapi karena kamu sepertinya terlalu kebanyakan trauma di masa lalu, sehingga meskipun dia sudah berusaha jujur dan tulus sama kamu, tapi kamu masih tetap ya sering meragukan rasa cinta dia terhadap diri kamu. Dan dia sering loh ngerasa sedih gitu ya, padahal ya dia ini sudah berusaha membuktikan sepenuh hati bahwa dia ini bisa menerima kamu apa adanya. Tapi kok kamu sering nggak percaya ya terhadap diriku ya. Jadi dia sering menangis ya, dia sering merasa sedih gitu karena ya kamu tuh butuh pembuktian cinta yang seperti apa lagi sih gitu. Dan dia tuh juga sebenarnya merasa marah loh ya ketika kamu meragukan cintanya dia, kayak seolah itu kamu gak yakin ya terhadap cintanya dia kayak gitu. Dan di sini untuk bottom of the deck-nya ya aku melihat memang kebanyakan di antara mereka tuh ya, untuk kartu signifikatornya antara kamu dan dia sepertinya sama-sama punya trauma atau luka di masa lalu yang membuat kamu tuh jadi sering dihantui rasa ketakutan ya. Jadi saran dari aku, trauma boleh ya, tapi berlebihan atau berkelanjutan itu jangan. Karena jangan samakan ya antara kehidupan cinta masa depanmu dengan kehidupan masa lalu. Itu jelas sesuatu hal yang sangat berbeda ya. Jadi hapus luka lama ya, dan berbahagialah dengan pasangan baru kamu. Kayak gitu. Oke. Kemudian di sini kita akan lihat ya zodiak apa yang mendominasi. Di sini aku lihat ada Pisces, Cancer, Scorpion, ada Leo, kemudian ada Aries, Capricorn, Virgo, kemudian ada Libra ya. Ada Libra,
kemudian ada Aquarius ya, kemudian ada juga Gemini. Tapi di sini yang paling kuat aku melihat di sini ada Aries ya, Taurus. Ya, ada Aries dan Taurus yang paling kuat. Tapi ingat ya, zodiak itu tidak bisa digunakan sebagai patokan utama ya. Mungkin saja di sini semua zodiak bisa terlibat ya di sini ya. Oke, terima kasih. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, terima kasih. Bye bye.